pulau terisolasi menjadi kapsul waktu bagi tubuh yang seharusnya sudah punah. Pola serupa muncul pada reptil lain, meskipun dengan jalan evolusi yang berbeda. Di Kaledonia Baru, gecko raksasa dari genus Rhacodactylus dan Corylopus berevolusi menjadi predator puncak dalam skala kecil. Tanpa ular besar atau mamalia karnivora, ukuran tubuh yang membesar memberikan mereka keuntungan. Umur panjang, metabolisme lambat, dan perilaku agresif membuat mereka hampir tak tertandingi dalam ceruk ekologinya. Di pulau-pulau Karibia pada kala Pleistosen, iguana raksasa dan kadal tanah dari kelompok Leicocephalus juga mencapai ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan kerabat mereka di daratan utama. Fosil ini menunjukkan tubuh kekar dan tengkorak besar, adaptasi terhadap dunia tanpa predator mamalia, dan sumber daya yang relatif stabil. Tapi seperti biasa, ketika manusia dan hewan lain yang dibawanya tiba, para raksasa ini pun menghilang. Bahkan kura-kura darat raksasa seperti Chelonoidis di Galapagos dan Aldabrachelis di Aldabra mengikuti pola yang sama. Tubuh besar, pertumbuhan lambat, dan umur panjang adalah strategi yang masuk akal di pulau tanpa predator besar. Dalam dunia yang tenang, menjadi besar adalah investasi jangka panjang. Pada bab ini, kita melihat sisi lain dari Island Rule. Karena terkadang pulau terisolasi bukan hanya pendorong perubahan, tapi juga penunda kepunahan. Dunia kecil ini menjaga monster purba agar tidak ikut lenyap, seperti kerabatnya di daratan utama. Namun, vertebrata bukan satu-satunya kelompok yang memanfaatkan dunia tanpa pesaing. Di beberapa pulau, tahta ini justru jatuh ke tangan organisme tanpa tulang belakang. Pulau-pulau terisolasi tidak hanya mengubah ukuran burung, mamalia, dan reptil. Dalam banyak kasus, mereka juga memberi ruang bagi invertebrata untuk mengambil peran yang jika di daratan hampir selalu dikuasai oleh mamalia. Kita sudah tahu ketika kompetitor dan predator besar menghilang, ceruk ekologis terbuka, dan ceruk kosong ini tidak selalu diisi oleh vertebrata. Fenomena ini terjadi di beberapa pulau, di mana eksperimen evolusi melangkah lebih jauh lagi. Dan disinilah gigantisme pulau atau island gigantism menampakkan wajahnya yang paling aneh. Ketika batasan biologis yang kita anggap mutlak, ternyata tidak mutlak di pulau terisolasi. Ini adalah weta raksasa, serangga yang mirip jangkrik yang hidup di Selandia Baru. Serangga raksasa ini dapat berbobot hingga 70 gram, lebih berat dari burung gereja. Dalam dunia serangga umum di daratan utama, ukuran seperti ini sangat absurd. Namun di pulau terisolasi yang tanpa mamalia pemangsa, aturan yang umum bisa dikesampingkan. Sebagian besar spesies weta adalah omnivora dengan kecenderungan herbivora. Mereka berumur panjang dan tidak memerlukan kecepatan atau kamuflase ekstrim seperti serangga pada umumnya untuk bertahan hidup. Lord Howe Island juga menunjukkan pola serupa dalam perubahan bentuk yang lebih ekstrim. Stick insect atau serangga tongkat di pulau ini tumbuh sebesar lobster. Sekali lagi, pulau yang terisolasi total dan tanpa kehadiran predator besar memungkinkan ukuran besar mereka bertahan. Di daratan utama, tubuh sebesar ini akan menjadi target empuk bagi para predator.